Shalom keluarga damai. Kembali kita berjumpa dalam renungan Samas hari ini. Hari ini saya akan berbagi pengalaman tentang hidup yang berintegritas. Sungguh pengalaman ini adalah pengalaman nyata yang sulit untuk saya lupakan. Alasannya ada dua, yaitu karena pada masa-masa itu adalah masa-masa awal pertobatan saya. Jadi masih hangat-hangatnya cinta Tuhan. Kasih mula-mula itu begitu bergelora. Alasan kedua adalah karena saya berkomitmen untuk tidak melakukan hal-hal yang saya tahu itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Saya ingin bersaksi bahwa orang Kristen itu harus berintegritas. Ada keselarasan antara perkataan dan perbuatannya. Singkat cerita, setelah 4 tahun saya bekerja apa saja agar bisa bertahan hidup, akhirnya saya bisa kuliah lagi setelah mengumpulkan uang dari hasil mengajar dan memberi les privat door to door. Ketika kuliah saya termasuk rajin dan berkomitmen untuk menjaga perkataan dan perilaku saya. Karena itu saya punya banyak teman, mahasiswa, dan hampir semua tidak seiman. Kalau mengerjakan tugas kuliah, kadang teman-teman menyalin tugas saya. Namun saya mengatakan kepada mereka bahwa kalau kerjakan tugas saya akan bantu. Tetapi kalau ujian saya tidak akan bantu. Kalau ujian saya pasti duduk di depan sekali. Sehingga sulit bagi mereka untuk bertanya. Walaupun lemparan kertas kecil-kecil itu sering mampir di punggung saya. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya pengalaman yang mirip seperti saya. Kadang mereka bilang kalau saya sombong, tetapi tidak apa-apa. Karena saya sudah berkomitmen untuk hidup jujur dan tidak berbuat dosa. Pengalaman itu berlangsung selama ujian bahasa Arab itu datang. Ketika ujian bahasa Arab, saya terpaksa duduk di belakang supaya bisa menyontek dari teman saya. Setelah ujian, teman saya mengatakan, "Tumben liwat duduk di belakang." Saya malu sekali waktu itu, karena sebelum ujian saya sudah berdoa. Saya telah mempermalukan Tuhan Yesus, kataku dalam hati. Tapi karena bagi saya memang sulit belajar bahasa Arab, maka integritas saya pun akhirnya jebol. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya merenungkan kembali pengalaman ini, saya ingat apa yang dikatakan Raja Daud dalam Mazmur 25 ayat 21 yang berbunyi demikian. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Saya ulangi, Mazmur 25 ayat 21. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Kita tidak bisa menjalani hidup yang berintegritas tanpa pertolongan dari Tuhan. Raja Daud saja sampai mengungkapkan kepada Tuhan agar kejujuran itu selalu mengawalnya. Artinya pertolongan Tuhan selalu dibutuhkan dalam perjuangannya untuk hidup berintegritas. Dalam banyak hal kehidupan kita, termasuk dalam hidup berkeluarga, kita harus berjuang dan memohon pertolongan Tuhan untuk memampukan kita hidup berintegritas dalam keadaan apapun, sehingga kita dapat memuliakan Tuhan.
Janganlah hanya karena takut dicemooh, dijauhi, malu, atau gengsi, kita mengorbankan kesaksian hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, untuk menjalani hidup yang konsisten dalam integritas, kami mohon tuntunan-Mu selalu. Kami sadar ada banyak hal yang memengaruhi kami untuk tidak menunjukkan integritas kami sebagai anak-anak-Mu. Kadang kami takut, malu, atau gengsi untuk menjadi berbeda dari orang lain. Karena itu tolonglah kami ya Tuhan, agar kami tidak menjadi tawar hati. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.